Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, saya sungguh sangat kaget sekali ketika mendengar berita ini, yaitu Bupati Cianjur dilaporkan ke KPK karena diduga menjual logistik gempa. Padahal kemarin saya masih ingat betul pemerintah Indonesia mewanti-wanti akan menghukum mati jika ada yang menyelewengkan bantuan musibah bencana. Ini tiba-tiba ada berita seperti ini menurut saya sangat mengejutkan sekali. Rasa empatinya mana? Kok sampai ada hal seperti ini? Ini bahkan juga ditanggapi oleh Al-Farisi. Apakah undang-undang hukuman mati yang sudah dirilis akan ditetapkan bagi pejabat yang menyalahgunakan bantuan korban bencana? Nah, akhirnya sih saya googling ya, yaitu Bupati Cianjur dilaporkan ke KPK dugaan penyelewengan bantuan korban. Ini masih dugaan dan juga belum pasti. Nah, dari sini KPK menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan penyelewengan bantuan bencana oleh Bupati Cianjur Herman Suherman. Laporan itu menyebut Herman diduga menyelewengkan bantuan korban gempa. Aduan itu sendiri dilaporkan oleh Aksena Humanis Foundation pada Jumat 23 Desember lalu. Pelapor menyebut Herman menyelewengkan bantuan dari Emirates Red Crescent berupa 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, dan 500 lampu tenaga solar untuk tenda. Bupati memotong SOP yang sudah dibuat BNPB serta merepacking bantuan menjadi berbeda, kata perwakilan dari Aksena Humanis Response Foundation dalam keterangannya pada Senin 26 Desember 2022 lalu. Dia menyebut Herman memanfaatkan jabatannya sebagai bupati untuk mengubah alur bantuan yang diserahkan kepada pihak partai serta diperjualbelikan di pasar. Dia menuding Herman memangkas distribusi tersebut. Kalau saya melihat tuduhannya seperti ini sih, ya saya rasa saya tidak percaya ya. Masa sih bupati menjual bantuan tersebut? Nggak mungkin lah. Semoga saja lah ini hanya dugaan saja, dan semoga saja cepat ditindaklanjuti oleh KPK sehingga clear, jelas dan transparan. Bahkan ketika dimintai keterangan Bupati Cianjur juga semuanya diserahkan ke pihak yang berwenang, yaitu KPK. Ya semoga saja lah KPK cepat menyelidiki kasus ini. Memang sih kadang-kadang saya merasa aneh sekali kadang-kadang dengan pendapat dari Bupati Cianjur yang menyebut bencana membawa berkah dan lain sebagainya. Ketika ada bencana kok menyebut bencana membawa berkah, ini menurut saya tidak etis sama sekali. Bahkan juga Bupati Cianjur di sini juga dituntut meminta maaf oleh ratusan massa yang menggelar aksi demonstrasi di depan pintu gerbang pendopo Kabupaten Cianjur pada Kamis 22 Desember yang lalu. Kali itu karena dipicu pernyataan Bupati Cianjur yang menyebut bencana membawa berkah. Di tengah kesusahan warganya, Bupati Cianjur malah ngomong demikian. Bahkan yang lalu-lalu juga Bupati Cianjur meminta untuk para donatur tetap memberikan bantuan kepada korban gempa di Cianjur karena memang sangat membutuhkan. Tetapi ketika saya melihat berita ini, ya bisa jadilah, apalagi yang dulu-dulu di dalam berita-berita, yaitu banyak relawan khususnya yang berbeda agama, non-muslim, ya malah dipersekusi dan lain sebagainya. Itu saja seharusnya Bupati Cianjur harus berani dan tegas lah dengan orang-orang yang seperti itu. Ya seharusnya tegas, tetapi malah ada berita yang seperti ini. Ya semoga sajalah KPK cepat menindaklanjuti supaya cepat, supaya clear, supaya transparan mana yang salah dan mana yang benar. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menanggapi laporan terhadap Bupati Cianjur Herman Suherman ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau dugaan penyelewengan bantuan korban gempa. Jika benar, kata dia, tindakan Herman merupakan moral yang susah diterima dengan akal dan logika sehat. Keprihatinan yang sangat mendalam jika benar telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atas bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh kepala daerah. Jika benar demikian, itu moral hasad yang susah diterima dengan akal dan logika sehat, kata Didik saat dihubungi pada Selasa 27 Desember 2022. Dia mengatakan, aparat penegak hukum termasuk KPK harus memberi atensi terhadap laporan ini. Jika ada bukti permulaan yang cukup, dia menyebut kasus ini bisa ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan. Kendati demikian, Didik mengingatkan, bentuk tidak, laporan ini mesti terukur, bisa dimulai dari governance,
transparansi, dan akuntabilitas tata kelola bantuan termasuk penerimaan, pemanfaatan, dan tanggung jawab, ujarnya. Didik menjelaskan, Indonesia sedianya sudah punya perangkat regulasi mengenai mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan bencana, termasuk dari luar negeri, sesuai peraturan Kepala BNPB nomor 6 tahun 2018, kata dia. Mekanisme masuknya bantuan internasional diawali dengan pernyataan resmi pemerintah untuk menerima tawaran bantuan. Selanjutnya, Didik mengatakan BNPB akan mengirimkan surat edaran kepada organisasi internasional yang berisi laporan singkat tentang kejadian bencana, lamanya waktu tanggap darurat, kebutuhan mendesak logistik atau peralatan, hingga kebutuhan personil yang profesional. Bahkan jika bantuan tersebut berupa uang, harus dikirimkan secara langsung kepada BNPB melalui rekening khusus, kata dia. Didik mengatakan pemanfaatan bantuan internasional mestinya dikelola dan diintegrasikan melalui sistem komando penanganan darurat bencana. Dalam hal ini, kata dia, BNPB berwenang mengkoordinir bantuan bersama kementerian dan lembaga terkait di Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB. Penggunaan dan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan internasional ini disebut Didik menjadi tanggung jawab BNPB. Jika ingin menelusuri adanya potensi penyimpangan dan siapa yang harus bertanggung jawab, sangat loud dan clear aturan main dan regulasi, kata dia. KPK membenarkan adanya laporan tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya masih harus mendalami laporan tersebut. Setelah kami cek benar ada pengaduan dimaksud, pelapor maupun materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik, kata Ali pada Senin 26 Desember. Segera kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan. Kami juga lakukan penggayaan informasi terkait hal tersebut, ucap Ali. Bupati Cianjur Herman Suherman menanggapi dingin laporan dirinya ke KPK itu. Dia menyatakan setiap bantuan yang telah diterima tercatat dalam pembukuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Setiap bantuan donasi yang masuk didata dan dicatat di gudang dengan pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan, kata Herman kepada wartawan di Pendopo, Kabupaten Cianjur pada 27 Desember. Herman menyebut terlalu naif jika dirinya sampai tega menjual barang bantuan yang diberikan pada donatur untuk korban gempa bumi Cianjur. Masa iya Bupati jual bantuan ke pasar? Bupati banyak kerjaan, soal laporan itu mah ya silahkan saja, terlalu naif jika harus menjual barang bantuan, jelasnya. Politikus PDIP pun menyatakan tak akan mengambil tindakan hukum terkait laporan tersebut. Herman Suherman menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menilai laporan tersebut. Terkait laporan KPK itu mah silakan saja, karena KPK juga akan menilai. Saya bekerja saja untuk rakyat dan tidak akan melaporkan balik, tendasnya. Bahkan KPK menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan penyelewengan bantuan bencana oleh Bupati Cianjur Herman Suherman. Laporan itu menyebut Herman diduga menyelewengkan bantuan korban gempa. Aduan itu sendiri dilaporkan oleh Ascena Humanis Foundation pada Jumat 23 Desember lalu. Pelapor menyebut Herman menyelewengkan bantuan dari Emirates Red Crescent berupa 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, dan 500 lampu tenaga solar untuk tenda. Bupati memotong SOP yang sudah dibuat BNPB serta merepacking bantuan menjadi berbeda, kata perwakilan dari Asesna Humanis Response Foundation dalam keterangannya pada Senin 26 Desember 2022. Dia menyebut Herman memanfaatkan jabatannya sebagai bupati dengan mengubah alur bantuan yang diserahkan kepada pihak partai serta diperjualbelikan di pasar. Dia menuding Herman memangkas distribusi tersebut, yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan ke partai dan dijual ke pasar. Artinya Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan serta mengemas lagi bantuan tersebut dengan bantuan lain dan menjual ke pasar, jelas dia. Dia menuturkan bantuan untuk korban gempa diturunkan di tempat penyimpanan lain berupa ruko. Jadi masyarakat dapat mengambil bantuan itu tanpa menggunakan standar operation prosedur atau SOP. Bantuan yang tadinya ditempatkan gudang menunjukkan dipindahkan ke ruko-ruko dan masyarakat dapat langsung mengambil bantuan tanpa prosedur SOP dan pemindahan bantuan dari gudang BNPB ke ruko tutupnya. Secara terpisah, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pihaknya membenarkan adanya laporan itu. Namun Ali enggan menjelaskan rincian dari laporan tersebut. Ketika kami cek benar ada pengaduan yang dimaksud.
Pelapor maupun materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik. Ali memastikan pihaknya bakal menindaklanjuti laporan tersebut. Ia menyebut KPK bakal lebih dulu memverifikasi aduan masyarakat tersebut. Segera kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan, ucap Ali. Selain itu, Ali mengatakan KPK membutuhkan waktu untuk memproses laporan tersebut sebab KPK bakal melakukan penggayaan informasi mengenai informasi tersebut. Kami juga lakukan penggayaan informasi terkait hal tersebut, katanya. Bahkan diketahui Bupati Cianjur Herman Suherman meminta maaf kepada masyarakat khususnya warga Kabupaten Cianjur terkait pernyataan bencana membawa berkah usai gempa bumi yang menewaskan 635 jiwa. Permintaan maaf itu disampaikan melalui unggahan video durasi 2 menit 6 detik di akun Instagram pribadinya, Herman Suherman. Terkait yang banyak beredar mengenai isu bencana membawa berkah, saya atas nama pribadi, atas nama Pemkab Cianjur meminta maaf kepada warga masyarakat Kabupaten Cianjur terkait pemberitaan tersebut, kata Herman dikutip pada Kamis 22 Desember. Herman mengatakan maksud pernyataan bencana membawa berkah adalah merujuk anggaran yang diberikan pemerintahan pusat. Menurutnya, Pemkab Cianjur mustahil mampu menangani segala kerugian dan penanganan pasca bencana, sehingga ia menyinggung bahwa bantuan yang dimaksud diberikan pusat itu membawa berkah bagi Kabupaten Cianjur. Semoga Allah mengampuni saya dan seluruh warga Cianjur dan kita dijauhkan dari bencana yang akan datang. Semoga Allah mengganti harta benda kita yang hancur karena bencana alam, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dari jalan mana saja yang Allah ridho, ujarnya. Herman sebelumnya menyatakan setidaknya terdapat 58.000 rumah warga yang terdampak akibat gempa di Cianjur. Hitungan itu belum termasuk infrastruktur seperti sekolah, masjid, pesantren, dan segala jenis infrastruktur lainnya yang mengalami kerusakan. Saya pikir ini pemerintah harus mengeluarkan dana sekitar 6 triliun. Pemerintah daerah nggak akan bisa menyediakan uang 6 triliun, kata Herman beberapa waktu lalu. Ini ada bantuan dari pemerintah pusat luar biasa, sehingga endingnya bencana membawa berkah buat Kabupaten Cianjur, sehingga Cianjur IPM indeks pembangunan manusianya akan naik, stunting akan turun, sehingga Cianjur akan maju dan mandiri, ucapnya. Bahkan Pemkab Cianjur Jawa Barat meminta berbagai kalangan yang hendak berdonasi untuk korban gempa dapat disalurkan melalui posko terpusat pemerintah dan organisasi kemanusiaan sebagai upaya memudahkan proses evakuasi dan penanganan cepat tim gabungan. Pasalnya, ungkap Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur Ahad, iring-iringan kendaraan yang hendak menyalurkan donasi terhambat kendaraan petugas gabungan saat melakukan proses evakuasi, terutama pengungsi yang hendak dirujuk dari pengungsian ke rumah sakit. Silakan berdonasi untuk meringankan beban warga korban gempa, tapi jangan sampai menggunakan banyak kendaraan karena akan menghambat proses evakuasi dan penyaluran logistik ke posko kesehatan dan pengungsian, terutama kendaraan taktis yang digunakan untuk evakuasi warga yang sakit, katanya. Herman menjelaskan bagi donatur menyalurkan bantuan atau donasinya dapat mendatangi posko logistik di area Pemda Cianjur atau ke posko organisasi kemanusiaan yang dapat dipercaya legalitasnya, sehingga petugas gabungan dapat sampai ke lokasi penanganan dengan cepat. Sejak beberapa hari terakhir, Herman mengatakan volume kendaraan yang membawa bantuan memadati jalur menuju posko dan lokasi yang terdampak gempa cukup parah di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Warung Kondang, dan Pacet, sehingga antrian kendaraan terjadi sejak pagi tadi hingga malam. Jalan menuju posko pengungsian dan perkampungan terdampak dibatasi kendaraan yang parkir di pinggir jalan untuk menyampaikan langsung bantuan ke pengungsi. Ini sudah pasti menghambat kinerja petugas, termasuk pendistribusian air atau obat-obatan di posko pelayanan, katanya. Untuk menghindari macet panjang yang menghambat penanganan cepat yang dilakukan petugas, donatur diminta untuk memilih posko resmi yang ada di Cianjur dalam penyaluran donasinya dan disampaikan ke warga penerima tanpa harus bermacet-macetan. Bahkan Bupati Cianjur Herman Suherman dituntut meminta maaf oleh ratusan massa yang menggelar aksi demonstrasi di pintu gerbang pendopo Kabupaten Cianjur pada Kamis 22 Desember 2022. Hal itu dipicu oleh pernyataan Herman Suherman yang menyebut bencana membawa berkah. Koordinator aksi demonstrasi Galih menilai Bupati Cianjur gegabah dengan pernyataannya. Hal itu sudah menyakiti hati rakyat yang terdampak gempa bumi Cianjur. Selain itu, menurut Galih, pemerintah daerah tidak becus dalam melakukan penanganan selama masa tanggap darurat bencana gempa bumi Cianjur, mulai dari proses pendistribusian, logistik,
Pendataan dan penanganan korban gempa semuanya tidak becus dilakukan pemerintah daerah, ditambah pernyataan Bupati Cianjur Herman Suherman yang menyebutkan bencana membawa berkah. Ini jelas sudah tidak manusiawi dan tidak memiliki empati, tegas Galih. Lebih lanjut, Galih mengungkapkan berbagai dugaan terjadinya penyalahgunaan anggaran penanganan bencana gempa bumi Cianjur terungkap. Ada pembelian tenda senilai 2,9 miliar yang bersumber dari dana donasi. Sementara di lapangan masih banyak warga terdampak gempa yang tinggal di tenda pengungsian seadanya dari terpal. Tenda yang dibeli dengan anggaran tersebut didistribusikan kemana, ujarnya. Galih juga mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki berbagai dugaan penyalahgunaan anggaran penanganan gempa bumi Cianjur. Saat ini masih banyak warga terdampak gempa bumi Cianjur yang kesulitan logistik. Sementara donasi logistik di setiap gudang milik Pemkab masih menumpuk tidak tersalurkan, ujarnya. Saat demonstrasi digelar di depan pendopo Kabupaten Cianjur, Bupati Cianjur Herman Suherman tidak berada di tempat karena tengah berada di Jakarta untuk melakukan rapat koordinasi dengan BNPB terkait penanganan dampak gempa di Cianjur. Jalan menuju posko pengungsian dan perkampungan terdampak dipadati kendaraan yang parkir di pinggir jalan untuk menyampaikan langsung kepada pengungsi. Ini sudah pasti menghambat kinerja petugas termasuk pendistribusian air atau obat-obatan ke posko pelayanan. Untuk menghindari macet panjang yang menghambat penanganan cepat yang dilakukan petugas, donatur diminta untuk memilih posko resmi yang ada di Cianjur dan menyalurkannya donasinya. Dan kalau bisa disampaikan langsung ke warga menerima tanpa harus bermacet-macetan, katanya.